Lalu dengan kekuatan Garuda Muda, seberapa besar peluang untuk lolos dan meraih tiket final Piala AFF U23? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore, Bung Joy. Selamat sore. Agung di sini Bung Joy. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Sore. Gimana nih Anda melihat kans Garuda Muda untuk menaklukkan tim Gajah Putih agar bisa mengamankan tiket final? Kansnya cukup besar, ya bukan saja karena Indonesia main sebagai tuan rumah, tidak pernah kalah, tidak pernah kebobolan juga, dan lawannya adalah U23 Thailand yang dalam 2 kesempatan terakhir atau bahkan 3 kesempatan terakhir di kelompok U23 kan Indonesia selalu menang. Di semifinal AFF 2019 bahkan Indonesia juara, waktu itu pertandingannya bahkan di Thailand. Di semifinal 2023 Indonesia U23 juga bisa menang di semifinal 3-1. Indonesia merebut medali emas SEA Games juga kan salah satunya mengalahkan Thailand. Jadi pada kelompok usia 23 Indonesia justru lebih superior, jauh lebih superior daripada Thailand. Dan ini yang saya merasa bahwa tidak perlu lagi kita membahas yang di kelompok senior, karena kalau di kelompok senior kan memang head to head-nya nggak terlalu bagus, bahkan Indonesia banyak kalah. Tapi itu kan 2 atau 3 tahun yang lalu. Saya yakin sih kalau tim senior ketemu timnas Thailand senior juga sekarang menang juga gitu. Jadi Kita boleh lah ya katakanlah percaya diri kali ini, pede gitu. Karena Indonesia dan Thailand sebenarnya udah punya sejarah dan selalu menang di berbagai ajang gitu ya. Iya betul, dan kalau di kelompok senior kan mereka memang mungkin sampai 2 tahun yang lalu mereka lebih dominan, di Piala AFF mereka sangat dominan, mereka paling banyak juara, Indonesia nggak pernah juara di kelompok AFF senior. Jadi mereka patut juga mereka merasa bahwa mereka lebih dominan dari Indonesia, tapi kan itu kelompok senior. Tapi kalau di kelompok U23 Indonesia jauh lebih dominan. Jadi sekarang kan AFF-nya U23. Jadi tidak ada alasan bagi Indonesia untuk merasa inferior. Nah ini yang saya, apalagi bermain di kandang sendiri, dengan sejumlah pemain yang juga sudah memperkuat senior, Jens Raven lagi moncer juga. Jadi untuk mengatakan bahwa Indonesia tidak superior dari Thailand ya tidak juga ya. Dan saya yakin sih peluang Indonesia menang di semifinal cukup besar sepanjang mereka bermain lepas ya, main lawan Filipina, lawan Malaysia terlalu terbelenggu oleh harus menang banyak malah nggak cetak gol, hanya bisa cetak gol lawan Filipina dari gol bunuh diri, melawan Malaysia hanya ada peluang saja tidak ada gol. Jadi mudah-mudahan sekarang sudah diperbaiki, lebih confident, dan Seraven lebih tenang karena dia sudah kembali mendapat kepercayaan kan. Lawan Filipina dia sempat disimpan oleh Vandenberg karena dia melakukan dalam tanda kutip kesalahan lah, terlalu berlebihan dalam selebrasi, karena itu memang tidak baik untuk pemain muda. Jadi saya setuju dengan Vandenberg untuk dalam tanda kutip menghukum tim Seraven. Nah mudah-mudahan ini dia kembali moncer ya dalam pertandingan melawan Thailand. Harapannya sama, mudah-mudahan demikian begitu ya. Apalagi kita pernah coba bertandang ke kandang lawan aja menang, masa di kandang sendiri begitu kita kalah gitu ya. Setidaknya kita tidak patut untuk merasa inferior begitu. Walaupun demikian, Bung Joy ini ya, bukan berarti kita juga tidak patut untuk mawas diri. Bisa jadi Thailand kan belajar banyak dari kekalahan mereka terhadap kita begitu. Jangan-jangan strategi kita juga sudah terbaca atau sebagainya misalkan. Apa yang perlu diantisipasi dari Thailand? Strategi apa yang perlu diterapkan pelatih Vandenberg ini? Ya, Thailand ini saya lihat dalam 3 pertandingan mereka, terutama ketika mereka menghadapi misalnya Timor Leste, mereka bermain sangat percaya diri, kolektivitas tinggi, umpan-umpan mereka juga rapi, mereka bermain dengan formasi 4-3-2-1, mereka bertahan dengan sangat solid, dan transisinya juga sangat bagus. Ini menurut saya akan menjadi final yang kecepatan karena lawannya Thailand. Jadi mudah-mudahan ini semifinal yang indah karena lawan ini adalah lawan yang betul-betul tangguh. Ya nanti kalau bisa sampai ke final kemungkinan besar akan ketemu Vietnam, itu juga real final. Jadi ini 2 pertandingan yang sangat penting karena memang target untuk menjadi juara menurut saya sangat realistis, karena tim ini sebetulnya meskipun persiapan berkumpul bersamanya tidak terlalu banyak, tapi sejumlah pemainnya adalah pemain yang sangat berpengalaman. Kita boleh bilang Doni Tripamungkas di U19 luar biasa, ada Muhammad Ferrari, ada Robbie Darvis, Jens Raven, semua pemain, ada Raihan Hanan, yang menurut saya semua pemain yang matang.
Dan bahkan berkali-kali saya katakan pemain ini layak dilirik oleh Kluivert karena mereka menunjukkan kematangannya sebagai pemain muda. Akran Fikri gimana, Bung Joy? Kenapa? Akran Fikri. Akran menurut saya salah satu kunci juga karena pemain ini kan visinya luar biasa ya, karena posisi dia itu menurut saya posisi yang sangat sentral, persis seperti Seksan kalau di timnya Thailand. Jadi dia juga menurut saya patut menjadi bisa dibilang sebagai aset Indonesia. Berkali-kali juga saya katakan bahwa kelompok U23 ini kan satu step lagi menuju senior, dan di kelompok senior juga kan sudah ada beberapa pemain yang usianya udah lewat dari golden age. Jadi saya kira mereka patutlah dipromosikan, dan ini adalah etalase yang sangat bagus ya bagi mereka untuk mengatakan kepada PT Kluivert, saya sudah layak, saya harus dilirik, paling tidak uji saya lah, coba saya lah gitu loh. Nah ini menurut saya kalau mereka bisa tampil tenang, karena menurut saya mereka hanya bisa berkembang kalau mereka mendapatkan kepercayaan. Nah inilah menurut saya aset yang harus dijaga, dan ini pertandingan penting melawan Thailand. Asal tidak overconfidence, menurut saya Indonesia peluang menangnya sangat besar. Karena kan ketika lawan Brunei menangnya terlalu besar, sehingga kemudian juga tidak terlalu bagus ketika menghadapi Filipina dan Malaysia. Oke, confident perlu, tetapi jangan jumawa gitu ya, jangan berlebihan. Jangan over, ya. Jangan over. Oke, kalau tadi kita sudah bicara lini tengah yang diisi oleh Akran Fikri, bagaimana dengan lini lainnya? Lini depan Garuda Muda sempat ada yang memperkirakan bisa jadi lemah atau tumpul begitu ya, perlu diakselerasi oleh Van den Broek untuk membuat lini depan ini katakanlah menjadi lebih tajam begitu. Kalau menurut saya formasi ketika berhadapan dengan Brunei itu formasi sayapnya luar biasa. Rahmat Arjuna di sisi kiri, Raihan Hanan di sisi kanan, Jens Raven menunggu bola di tengah. Menurut saya itu sudah yang terbaik, dan itu kan juga yang sebetulnya agak berubah formasinya ketika Jens Raven digantikan Hoki Caraka dalam pertandingan melawan Filipina. Agak kalang kabut di depan. Jadi ketika dikembalikan lagi kepada Jens Raven, muncul lagi ketajamannya, meskipun dia belum bisa bikin gol. Tapi kan ada 1-2 peluang menurut saya yang peluang-peluang yang harusnya bisa jadi gol. Tapi kan dalam sepak bola tidak semua peluang harus jadi gol juga. Kadang-kadang dia hanya jadi shooting. Tapi paling tidak menurut saya lini depan itu dikembalikan ke posisi 3. Ada Rahmat, ada Raihan, ada Jens Raven di tengah. Di lini tengah menurut saya sudah tidak boleh dikutak-kutik. Akran Fikri, ada Robi Darwis, ada Tony. Jadi harusnya sih itu tetap formasi yang bagus ya. Sementara di belakang menurut saya masih bisa gonta-ganti lah. Kadek Ariel, siapa yang cocok? Muhammad Ferrari mungkin bisa berganti-ganti, tapi Ferrari menurut saya tidak tergantikan. Oke, Ferrari udah cukup kuat, sudah tepat di posisi itu ya. Sayap kita juga kuat, walaupun tadi saya mengikuti pernyataan Anda, Bung Joy, soal di pertandingan fase grup begitu ya, banyak peluang yang di-create di lini depan, tapi ternyata eksekusinya nggak begitu mulus. Nggak apa-apa. Setidaknya kita sudah kuat di sayap belakang begitu, tengah juga kita lihat nanti strategi yang diterapkan oleh pelatih Van den Broek ini bisa berbuah maniskah atau tidak. Harapannya tentu begitu, Indonesia mengamankan tiket ke final nanti. Terima kasih Bung Joy sudah berkenan bergabung sama kami diskusi sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas Bung Joy, sehat selalu. Sama-sama, terima kasih.